Iya, adik-adik yang ada di rumah pasti sudah semangat ya pagi Benar ini. sekali, kita juga sudah semangat Kak. Iya, sudah siap untuk beribadah. Dimanapun kalian berada di rumah, kalian tetap semangat untuk muji Tuhan ya. Betul Ya. sekali. Nah, sekarang kita mau mulai ibadah. Nanti kita akan berdoa dipimpin oleh teman kita. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari yang indah ini. Engkau sudah memberi kesehatan dan kesempatan untuk kami memuji dan membesarkan nama Engkau. Tuhan Yesus, tolong berikan semangat yang baru dan juga untuk kakak-kakak Robi yang setia melayani Engkau. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Ya Kak Menda, kita sudah berdoa memuji Tuhan. Ya. Nah berarti semua sudah bersiap-siap dong. Sudah Kak. Sudah siap-siap semuanya. Yuk adik-adik semuanya bersemangat memuji Tuhan. Semua bangkit berdiri. Anak-anak yang cinta Yesus bangkit berdiri. Kita nyanyi buat Tuhan. Yeay. Oh. Katakan sama-sama ya, aku cinta Yesus. Haleluya. Ya. Aku cinta Yesus. Haleluya. Haleluya. Ku datang padanya. Katakan lagi haleluya. Haleluya. Aku cinta Yesus. Haleluya. Haleluya. Ku mau ikut dia. Katakan Yesus sayang aku. Yesus sayang aku. Amin. Aku sayang Yesus. Dia selalu Di hati kemana ku pergi. Lagi. Haleluya. Aku cinta Yesus. Haleluya. Yesus selalu di hati. Yuk sama-sama lagi Kak. Kak katakan. Haleluya. Aku cinta Yesus. Sungguh-sungguh. Haleluya. Ku datang padanya. Haleluya. Haleluya. Aku cinta Yesus. Haleluya. Apa katakan? ku mau ikut dia. Oh Yesus sayang. Yesus sayang aku. Amin. Aku sayang Yesus. Dia selalu di hati kemana ku pergi. Haleluya. Haleluya. Aku cinta Yesus. Haleluya. Yesus selalu di hati. Lagi katakan aku sayang Yesus. Yesus sayang Ya, aku. amin. Aku sayang Yesus. Iya, Dia selalu di hati kemana ku pergi. Haleluya. Aku cinta Yesus. Haleluya. Yesus selalu di hati. Yesus selalu di hati. Yesus selalu di hati. Lagi katakan sungguh-sungguh. Yesus selalu di hati. Nah, haleluya. Yesus ada di hati kita, benar Kak? Benar sekali. Kemanapun kita pergi, dia selalu di hati kita. Amin. Kalau begitu berarti cintanya kita, kasihnya kita sama Tuhan juga harus bertambah-tambah dong. Iya dong Kak. Betul. Jadi kalau mau memuji Tuhan sungguh-sungguh, pasti semuanya akan bertambah, Iya. bertumbuh, berbuah buat kemuliaan Tuhan. Iya. Amin. Yuk tetap berdiri ya. Berdiri, kita nyanyikan pujian ini. Boleh melompat. Yuk. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya, kasih Yesus dalam. Bertambah-tambah lagi ya Kak ya. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya, kasih Yesus dalam. Lebih dalam. Dalamnya lebih dari laut lebarnya. Ya, putar. Hey, Kelilingi bumi tingginya, oh tinggi sekali,
kasih Yesus dalamku. Bertambah, bertambah, tambah dalamnya. Bertambah, tambah lebarnya. Bertambah, Tambah oh tingginya. Kasih Yesus dalamku. Dalamnya, dalamnya lebih dari laut, lebarnya yuk. mengelilingi Bumi tingginya, oh tinggi sekali. Kasih Yesus. Sekali lagi dalamnya. Yuk turun. dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi Tingginya, oh tinggi sekali. Kasih Yesus dalam. Apanya? Kasih Yesus. Dalamku. Lagi katakan sungguh. Kasih Yesus dalamku. Yeay. Luar biasa. Kasih Yesus lebih tinggi. Kasih Yesus luas. Kasih Yesus dalam buat kita semuanya. Wah, semuanya ya buat kita. Kita bersyukur kepada Tuhan buat hari ini. Kita masih diberikan kesempatan. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, siapkan hatimu. Ya, kita mau menyembah Dia Allah yang hidup. Kita mau katakan sungguh-sungguh. Ku cinta. Ku cinta. Yesus. Kami cinta Engkau Tuhan. Sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Katakan lebih sungguh lagi. Ku cinta Yesus. Sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Sekali lagi katakan, kami mau cinta Engkau Yesus kami. Makasih Haleluya. Tuhan. Ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Kami mau cinta Engkau Tuhan. Ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Karena Yesus, Karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. katakan karena Yesus, Karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. terima kasih Tuhan. Kami sembah Kau. Terima kasih buat cinta-Mu. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Syukur bagimu Yesus. Kami anak-anak-Mu datang menyembah-Mu. Haleluya. Anugerah-Mu besar bagi kami. Terima kasih Tuhan. Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Shalom adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang sangat baik,
yang kami sembah dan puja di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi kekasih Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Pada saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Urapi kami semuanya Tuhan, agar firman-Mu menuntun, membimbing, mendidik, dan menerangi jalan-jalan kami Tuhan. Sehingga hidup kami semakin hari semakin diubahkan dan semakin berkenan kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Terima kasih. Sekali lagi, salam adik-adik, salam damai dan sejahtera dari Tuhan Yesus melimpah buat kita semuanya. Bagaimana kabar adik-adik di rumah? Sekali lagi, bagaimana kabar adik-adik di rumah? Katakan, Tuhan Yesus luar biasa, dahsyat, ajaib, yes, yes, yes. Sekali lagi, bagaimana kabar adik-adik? Tuhan Yesus luar biasa, dahsyat, ajaib, yes, yes, yes. Haleluya, beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Ya, nah saya yakin percaya adik-adik di rumah, saya berharap dan berdoa agar semuanya tetap sehat, tetap semangat, dilindungi dan diberkati oleh Tuhan di dalam segala hal. Baik adik-adik, coba perhatikan adik-adik, di slide ini ada gambar yang berwarna ungu. Gambar apa itu adik-adik? Gambar warna ungu itu. Gambar apa? Oh iya, pinter. Betul, gambar salib. Ya, mungkin di rumah adik-adik ada gambar salib. Mungkin ada kaosnya yang gambarnya salib. Mungkin topinya ada yang gambarnya salib. Mungkin adik-adik yang perempuan punya kalung dan liontinnya punya salib. Ya. Nah, apakah adik-adik tahu apakah arti daripada salib? Ya. Iya, di dalam kekristenan salib bisa diartikan sebagai kekuatan Allah. Tetapi salib juga bisa diartikan artinya kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Jadi yang vertikal ke atas artinya kasih kepada Tuhan, dan yang ke samping adalah kasih kepada sesama. Nah, adik-adik, kita akan membaca firman Tuhan pada saat ini, ya, yaitu yang terambil di dalam Injil Lukas pasal 10 ayat 25 sampai dengan 37. Nanti adik-adik baca sendiri di rumah ya. Ya. Nah, Kak Tarmono akan sampaikan firman Tuhan pada saat ini. Nah, dalam kisah ini adik-adik, pada suatu hari ada seorang ahli Taurat yang datang kepada Yesus untuk mencobai. Ya, dia datang kepada Tuhan Yesus untuk mencobai. Ahli Taurat adalah ahli kitab suci. Ya, dia pinter, dia jagonya di dalam kitab suci. Dia datang kepada Tuhan Yesus untuk mencobai Tuhan Yesus. Berarti dilihat dari cara datangnya, berarti dia juga sebagai orang Farisi. Karena dilihat dia saat datang kepada Tuhan Yesus bukan hanya untuk bertanya, tetapi untuk mencobai Tuhan Yesus. Nah, di dalam firman Tuhan dikatakan di dalam ayat yang ke-25, pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Wah, pertanyaannya luar biasa. Pertanyaannya hebat sekali. Pertanyaannya bagus sekali. Ya, bagaimana caranya agar memperoleh hidup yang kekal? Tetapi ahli Taurat ini datang kepada Tuhan Yesus hanya untuk mencobai, hanya untuk coba-coba. Bukan untuk mencari kebenaran firman Tuhan, hanya untuk mengetes Tuhan Yesus, hanya untuk mengajak berdebat. Ahli Taurat ini datang kepada Tuhan Yesus mempunyai pikiran yang negatif, mempunyai motivasi yang negatif. Ya, punya tujuan-tujuan yang tidak benar. Oleh sebab itu Tuhan Yesus mengetahui isi hati ahli Taurat ini. Dan oleh sebab itu Tuhan Yesus tidak langsung memberikan jawaban. Justru Tuhan Yesus bertanya kepada ahli Taurat dengan penuh kesabaran. Walaupun dia mencobai Tuhan Yesus,
Tetapi Tuhan Yesus tetap mengasihi ahli Taurat ini. Kemudian Yesus menjawab kepadanya, ya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Jadi Tuhan Yesus ganti bertanya. Kemudian ahli Taurat menjawab, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu. Wah, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Wah, seolah-olah ahli Taurat sudah melakukan itu semuanya. Oleh sebab itu Tuhan berkata, betul jawabmu itu, benar jawabmu itu, perbuatlah demikian, maka engkau akan selamat. Nah, tetapi ahli Taurat ini berusaha untuk membenarkan dirinya. Wah, saya sudah lakukan itu. Saya sudah mengasihi Tuhan, saya sudah melayani Tuhan, saya sudah berkhotbah, saya sudah berdoa puasa. Wah, saya sudah rajin memimpin pujian, mungkin begitu. Saya sudah rajin beribadah. Apalagi, siapa sesamaku Tuhan? Siapa sesamaku? Kemudian Tuhan Yesus memberikan sebuah perumpamaan. Ya. Pada suatu kali, ada seorang yang turun dari Yerusalem menuju Yeriko. Adik-adik perlu ketahui, perjalanan dari Yerusalem menuju kota Yeriko adalah jalannya menurun, jalannya sangat terjal, jalan sangat menukik ke bawah. Dan kota Yeriko ini adalah dekat dengan Laut Mati. Kita tahu bahwa Laut Mati adalah tempat yang terendah di dunia ini. Sehingga laut tersebut kadar garamnya sangat tinggi, sehingga apabila adik-adik berenang di sana, pasti terapung, tidak akan tenggelam. Tempat yang terendah. Dan Yeriko ini di dalam kitab Yosua diceritakan bahwa kota Yeriko ini kota yang penuh dengan dosa, kota yang penuh dengan kejahatan, kota yang penuh dengan hal-hal yang menjijikkan di mata Tuhan. Banyak dosa di kota Yeriko ini. Sedangkan kota Yerusalem adalah kota yang indah, kota yang mewah, kota yang mulia, kota yang penuh dengan damai dan sejahtera. Bahkan di kota Yerusalem banyak tempat-tempat beribadah. Di Yerusalem banyak nabi-nabi, banyak imam-imam, banyak orang-orang Lewi yang melayani Tuhan, banyak hamba-hamba Tuhan yang terdapat di Yerusalem. Oleh sebab itu kalau perjalanan dari Yerusalem dengan membawa uang menuju Yeriko adalah suatu perjalanan yang keliru. Dan ini ada seorang yang turun dari Yerusalem menuju Yeriko. Tentunya perjalanan yang sangat membahayakan. Wah, ada bukit-bukit yang terjal. Jalannya sangat tidak enak. Dan apa yang terjadi? Ternyata di balik bukit itu ada perampok yang sedang mengintai. Yang sedang mengintip, yang sedang menunggu dari balik bukit, dari balik batu. Apabila ada orang yang lewat membawa uang, membawa harta benda, langsung perampok ini melemparkan batu supaya mengenai orang tersebut. Kemudian biar orangnya jatuh dan nanti akan dipukuli, disiksa dan akan dirampok harta bendanya. Benar adik-adik, ketika orang ini berjalan, ketika sedang turun dari Yerusalem menuju Yeriko, apa yang terjadi? Betul, perampok yang melempari batu dan kemudian datang. Orang yang lewat tadi, perampok, tolong, diam. Perampok, diam. Harta atau nyawa? Kalau mau nyawamu selamat, serahkan hartamu. Tidak. Wah, apa yang langsung dipukul? Ditendangi. Wah, dipukulnya sehingga sampai luka. Alkitab mencatat dipukuli, disiksa, terluka, bahkan sampai setengah mati, hampir mati. Wah, uangnya dirampas, harta benda dirampas, pakaiannya dirampas oleh perampok ini. Dan dia menangis kesakitan. Aduh,
tolong, aduh, tolong. Dia jatuh terluka. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Tiba-tiba ada seorang imam yang melewati tempat itu. Ini pasti mau menolong saya. Tetapi apa yang terjadi? Seorang imam ini tidak mau menolongnya. Tidak mau menolongnya. Padahal seorang imam ini adalah seorang hamba Tuhan. Yang biasa berkhotbah, yang bisa melayani rumah ibadah. Tetapi pura-pura tidak tahu. Pura-pura tutup mata. Aku mau cepat-cepat ke gereja, cepat-cepat beribadah. Lewat dari jalan lain. Tak lama kemudian, aduh sakit, tolong Pak, tolong. Akhirnya apa yang terjadi? Kemudian ada seorang Lewi yang datang ke tempat itu. Tolong Pak, tolong. Tetapi orang Lewi ini datang, aduh dirampok ya, sakitnya, darahnya banyak, ngeri Aku sudah pakai jas, aku sudah pakai dasi begini. Aku mau melayani di gereja. Aku mau jadi asar di gereja. Cepat-cepat. Enggak mau menolong aku. Padahal dia seorang pelayan Tuhan. Yang bisa melayani di rumah Tuhan. Tetapi tidak mau menolong. Aduh, tolong Pak, sakit. Tapi justru orang Lewi tadi menyeberang, melewati jalan lain. Terus teriak-teriak terus. Tak lama kemudian akhirnya ada seorang Samaria yang melewati jalan itu. Apa yang terjadi setelah mendengar orang yang menderita dirampok tadi. Dia tergerak oleh belas kasihan, hati yang tergerak. Bukan hanya tergerak, tetapi dia melangkah, dia ambil tindakan. Kemudian orang Samaria ini mau menolong, mengobati luka-lukanya dengan minyak dan anggur. Dengan minyak dan anggur. Anggur melambangkan sukacita. Dia menolong dengan sukacita. Menolong dengan sungguh-sungguh. Menolong dengan sepenuh hati. Kemudian menaikkan ke keledai tunggangannya. Bukan itu saja. Kemudian membawanya ke penginapan. Supaya dirawat. Kemudian setelah dibawa ke penginapan dan dirawat. Dia mau membayar semua biaya perawatannya. Alkitab mencatat memberikan 2 dinar kepada orang yang memiliki rumah penginapan ini. Dan kalau kurang tetap akan saya bayar lagi. Jadi orang Samaria ini menolong dengan sungguh-sungguh. Menolong dengan tulus tanpa pamrih. Tanpa meminta imbalan. Tanpa meminta balasan. Ini suatu contoh yang baik yang harus kita teladani adik-adik sekalian. Kita harus mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama kita dimanapun kita berada. Dimulai dari keluarga. Mungkin ada orang tua kita yang sedang membutuhkan pertolongan. Mungkin sedang masak atau perbaiki sepeda atau membersihkan rumah. Kita perlu tolong. Atau mungkin adik kita sedang mengerjakan PR dan tidak bisa mengerjakan, membutuhkan pertolongan. Perlu ditolong. Jangan sampai adik kita nangis. Atau mungkin kakak kita membutuhkan pertolongan. Atau mungkin orang-orang yang di sekitar kita. Sesama kita artinya orang-orang yang ada di sekitar kita. Di rumah kita, di tetangga kita, mungkin di rumah kita. Ada mbok-mbok atau mungkin ada asisten rumah tangga yang membutuhkan pertolongan. Mari kita tunjukkan sikap kita yang sopan dimanapun kita berada. Kalau kita membutuhkan pertolongan dari orang lain, kita katakan minta tolong. Tolong ya Pak, tolong ya Bu, tolong ya Mbok. Kalau diberikan sesuatu kita ucapkan terima kasih banyak ya Mbak. Kalau kita melewat di depan orang yang lebih tua, kita ucapkan permisi ya Pak, permisi ya Bu. Dan kalau kita salah, kita harus mengatakan minta maaf. Maafkan saya ya Bu, maafkan saya Mbak. Dimanapun kita berada. Atau mungkin kalian adik-adik sedang keluar mungkin di rumah makan. Kepada pelayan-pelayanan yang ada di rumah makan. Mari kita berikan sikap yang terbaik. Mungkin saat dilayani kita terlambat. Jangan marah-marah. Tetapi kita berikan sikap kata-kata yang baik. Bukan kata-kata yang sia-sia. Nah adik-adik. Kalau adik-adik mau melakukan hal ini. Mau mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Adik-adik seperti seorang pahlawan. Yang berani menyatakan kebenaran, yang berani berkorban untuk
menyatakan kebenaran. Dan orang Samaria yang sejati ini adalah Tuhan Yesus Kristus yang rela berkorban, lahir di dunia ini di kandang Bethlehem yang hina, kemudian rela berkorban sampai mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa umat manusia. Siapa yang percaya akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Kemudian Tuhan Yesus naik ke surga, dan saat ini Dia sedang menyediakan rumah yang terindah bagi kita semua yang percaya kepadanya. Siapa yang percaya kepadanya akan memilih hidup yang kekal. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, mari kita semuanya mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh dan mengasihi sesama kita. Kalau adik-adik mengasihi Tuhan, mari kita mengasihi sesama kita. Ya, kita tunjukkan kasih kita kepada sesama kita dan dimulai dari rumah adik-adik, dari keluarga adik-adik. Nah, terima kasih adik-adik, firman Tuhan sampai sini, dan adik-adik saya akan ajak adik-adik untuk membaca sebuah ayat hafalan yang terdapat di dalam Yohanes pasal 13 ayat 35. Demikian bunyi firman Tuhan, Yohanes pasal 13 ayat 35. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Sekali lagi, Yohanes 13 ayat 35. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Jadi kalau kita menamakan orang Kristen, pengikut Yesus, ya, kita menamakan anak Tuhan, mari kita tunjukkan kita harus hidup saling mengasihi, yaitu mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita, yaitu orang-orang yang ada di sekitar kita. Baik adik-adik, Tuhan Yesus memberkati adik-adik semuanya. Sekarang kita sudah mendengarkan firman Tuhan, mari kita semuanya mengucap syukur kepada Tuhan agar firman Tuhan menjadi nyata, menjadi rema dalam kehidupan kita. Bapa Surgawi, kami bersyukur kami semua sudah mendengarkan firman-Mu. Ajari kami Tuhan untuk mengasihi Engkau dengan sungguh-sungguh dan juga mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kami. Mengasihi sesama kami Tuhan Yesus. Beri kemampuan Tuhan. Tolong Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, Engkau akan memberikan kemampuan bagi kami semua Tuhan untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat adik-adik yang di rumah semuanya. Engkau menjaga, Engkau menyertai, Engkau melindungi, yang sakit Engkau sembuhkan, yang susah Engkau hiburkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang kekurangan Engkau memberkati. Termasuk Engkau memberkati seluruh anggota keluarganya Tuhan. Dalam masa pandemi COVID-19 ini, biarlah perlindungan darah anak domba menyertai mereka Tuhan. Biarlah kasih-Mu Tuhan nyata dalam kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau melindungi dan memberkati mereka Tuhan. Engkau menyinari mereka dengan wajah-Mu Tuhan dan memberi kasih karunia Tuhan Yesus. Dan Engkau menghadapkan wajah-Mu kepada mereka dan memberikan damai sejahtera. Tangan kanan Tuhan menyertai mereka sehingga kesakitan, malapetaka, bencana alam tidak akan menimpa mereka Tuhan. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan adik-adik dan sobat-sobat Rocky semuanya. Kita tadi sudah diberkati dengan firman Tuhan. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk mengasihi. Yesus sudah lebih dulu mengasihi kita. Kita pun harus mengasihi teman-teman kita, siapapun yang sudah berbuat salah dengan kita. Ampuni dia, kita tetap tunjukkan kasih kita kepada mereka. Ya, itu firman Tuhan buat kita semuanya hari ini. Sekarang, kayak sahabat mau ajak kalian semuanya untuk berdoa syafaat, dan kalian juga jangan lupa persiapkan persembahannya, beri yang terbaik ya, beri yang terbaik. Yuk kita akan sama-sama berdoa, nanti teman-teman kita yang akan memimpin doa. Tuhan Yesus, Tuhan berkati Indonesia agar Indonesia menjadi negara yang baik dan penuh damai sejahtera. Berkati Bapak Presiden dan Wakil Presiden Indonesia beserta seluruh jajaran pemerintahan. Pulihkan Indonesia dari segala masalah yang ada.
Biarlah kemuliaan Tuhan dinyatakan atas Indonesia. Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa untuk jemaat-Mu dimanapun berada, biarlah hikmat-Mu memenuhi mereka dan kekuatan daripada-Mu memenuhi mereka sehingga tetap teguh dalam iman. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak atas berkat dan penyertaan-Mu kepada kami semua sampai pada hari ini. Sekarang kami memberikan persembahan kami. Kiranya Bapak persembahan ini dapat menjadi berkat dan dapat memperluas kerajaan-Mu Bapak. Terima kasih Bapak, kami selalu bersyukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, untuk kalian mengetahui info tentang Rocky, kalian bisa lihat di sini. Ya. Jangan lupa ya, kalian boleh like juga, subscribe di YouTube-nya Rock Kids Ministry. Kita Betul ada sekali. ibadah setiap hari Minggu jam 9 pagi. dan juga ada adik-adik setiap hari Kamis itu kreativitas Rocky. Betul. Jam berapa? Jam 5 sore. Jam 5 sore. Jangan lupa ya adik-adik. Nah adik-adik pokoknya semuanya sudah diberkati semuanya. Giliran sekarang kita semua juga akan memberkati adik-adik semua Kak Menda. Baik Kak, saya Baik, sapa. ya. Oke. God bless you. Sampai jumpa. Bye.